Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di bab terakhir sebelum kita memasuki UTS, kita belajar terkait dengan surat lamaran kerja, CV, dan wawancara kerja. Nah, bab terakhir ini, 3 bab terakhir ini kita membahas terkait komunikasi secara tertulis dan komunikasi secara lisan, tapi tujuannya adalah tujuan untuk dapat persuasif dari para manajer yang ada di perusahaan. Nah, yang pertama di bab 13 kita akan belajar penulisan surat lamaran kerja. Di mana surat lamaran kerja, dalam membuat surat lamaran kerja itu ada pendekatan yang harus kita gunakan, yaitu ada pendekatan AIDA. Yang akan kita pelajari dalam bab ini ada AIDA, mengorganisasikan surat lamaran kerja, dan tips untuk pelamar kerja. Nah, dalam membuat surat lamaran kerja, kenapa kita harus menggunakan pendekatan AIDA? Karena memang pendekatan ini selain digunakan untuk membuat surat lamaran kerja, biasanya kita gunakan untuk iklan. Jadi iklan-iklan marketing yang biasanya kalian baca, terutama kalau sekarang di marketplace seperti Shopee, itu mereka menggunakan pendekatan AIDA ini. Nah, untuk surat lamaran kerja sendiri pengertiannya adalah surat yang ditujukan kepada organisasi atau lembaga yang memerlukan pegawai baru. Nah, yang berisi lamaran kerja atau mengisi posisi atau jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Bagaimana pendekatan AIDA? Jadi AIDA itu adalah singkatan dari empat kata, yaitu attention, interest, desire, dan action. Nah, Jadi attention itu maksudnya adalah si pelamar kerja itu harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja, yaitu di mana bos di situ kan yang kalian lamar kerja, nanti hubungannya kan sama si manajer perusahaan tersebut, bahwa kalian memiliki sesuatu yang bermanfaat dan dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pihak lain. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah menarik perhatian dulu, menarik perhatian para manajer yang ada di lembaga atau organisasi tertentu, pertama attention. Kemudian di pendekatan kedua ada yang namanya interest. Nah, prinsip keduanya dalam menulis surat lamaran kerja itu adalah interest. Artinya, pelamar kerja itu harus dapat menarik perhatian pihak lain dengan menjelaskan relevansi terkait pesan-pesan yang dapat disampaikan. Kemudian pendekatan keempat adalah hasrat atau desire. Jadi, prinsip ketiganya adalah desire. Artinya adalah pelamar kerja itu harus dapat menumbuhkan hasrat si pembaca. Jadi si pembaca atau pihak lain itu ingin mengetahui lebih jauh apa yang dituliskan dalam surat tersebut gitu. Jadi menumbuhkan hasrat. Yang keempat adalah action. Nah, untuk action ini artinya pelamar kerja itu harus dapat memberikan saran kepada pembaca atau pihak lain untuk mengambil suatu tindakan. Nah, kenapa penting dalam surat lamaran kerja itu kita harus menggunakan pendekatan AIDA? Yang pertama biar tertarik. Karena memang kalau dalam suatu organisasi itu biasanya alirannya adalah surat lamaran kerja dulu, baru kalau tertarik dengan CV kita, maka kita akan dipanggil untuk wawancara di tahapan berikutnya gitu. Jadi, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menarik perhatian si pembaca, di mana pembaca pada bagian ini, pada bab ini yang kita maksud adalah pihak organisasi atau pihak pemimpin dari organisasi atau perusahaan. Nah, dalam pengorganisasian surat lamaran kerja, yaitu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk paragraf pertama, paragraf pembuka biasanya berisi dengan rangkuman. Rangkuman ini adalah kualifikasi. Artinya, kualifikasi apa yang mau dilamar. Kemudian yang kedua adalah nama. Nah, pelamar kerja itu biasanya menyebutkan nama seseorang yang telah dikenal. Biasanya memang beberapa perusahaan atau beberapa organisasi itu membutuhkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini didapatkan dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut atau mungkin anggota keluarga, begitu, itu rekomendasi. Tapi tidak semua perusahaan itu membutuhkan rekomendasi. Kemudian sumber publikasi. Jadi sumber publikasi itu adalah informasi
adanya lowongan pekerjaan tersebut di perusahaan tersebut didapatkan dari mana. Nah, biasanya sumber publikasi itu banyak sekali. Kalau sekarang mungkin kita tidak asing dengan namanya Jobstreet. Kita tidak asing dengan namanya grup yang ada di IG tentang lowongan kerja yang sifatnya adalah online. Tapi kita juga tidak asing lagi dengan yang ada di koran. Jadi sumber di mana lowongan pekerjaan itu kita dapatkan, mungkin dari kantor pos, mungkin dari online, atau mungkin dari koran gitu. Kemudian pertanyaan, jadi di paragraf awal untuk menarik perhatian si pembaca itu, kita bisa menunjukkan bahwa pelamar kerja itu mengetahui masalah atau kebutuhan dan tujuan dari organisasi. Tapi ini sangat option sekali, jadi biasanya dibutuhkan dan biasanya juga tidak dibutuhkan. Kemudian ada cuplikan berita juga mungkin option bisa dibutuhkan dan tidak. Oke, kemudian di paragraf pertengahan itu ada kualifikasinya kita, ada pendidikan, ada pengalaman kerja jika ada. Tapi kalau memang tidak ada di pengalaman kerja, maka bisa diganti pengalaman organisasi begitu. Nah, kemudian ada sikap, minat, aktivitas, kualitas, dan personal. Sedangkan di paragraf penutup itu biasanya harapan untuk tindakan. Maksudnya harapan untuk tindakan itu harapan si pembaca ini bagaimana selanjutnya gitu. Nah, tips untuk pelamar kerja. Jadi perhatikan kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Jadi kita harus benar-benar membaca kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Butuh pengalaman kerja atau tidak? Butuh pendidikan yang jurusannya linear atau tidak? Kemudian Anda bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang Anda miliki. Kemudian tunjukkan hal-hal yang positif. Kemudian suratnya harus rapi dan menarik. Terus tulislah surat dari sudut pandang pembaca. Jadi kalian harus jadi seolah-olah memposisikan sebagai si manajer. Kalau saya membaca surat lamaran kerja ini, saya tertarik atau tidak gitu. Kemudian tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar yang lainnya. Gitu. Oke. Contohnya kalau kita di UMM ada SKPI. Kalau kita di UMM kita punya praktikum yang sangat bervariasi. Itu kita bisa menekankan di situ. Oke, nah yang perlu dihindari, melamar pekerjaan di luar kemampuannya. Misalnya orang akuntansi melamarnya teknik, nah itu pasti sangat tidak tertarik kan. Nah, fotokopi surat lamaran kerja, artinya surat lamaran kerja harus ditulis di print, bukan fotokopi. Nah, menerima jenis pekerjaan apa saja ini tidak bisa juga. Kemudian meminta belas kasihan dan mempermasalahkan gaji, kecuali saat wawancara kerja. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.